Menunggu Ibu. Menunggu Bu Suwarni aja? Enggak, maksud saya kita mulai aja. Oh ya udah. Oh ya. Oh, udah. Oke lah, kita mulai ya Bu ya. Ya. Oke. Soalnya saya pindah ke laptop. Selamat sore, selamat berbahagia untuk kita pada hari ini. Pada hari ini kami dari kelompok 1 hilang lagi datanya. Ini kasus 1 kita dulu ya Bu. Ayo Bu. Bentar ya. Bentar ya. Selamat sore, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 1 akan membawakan praktek kucing pada kasus 1. Pada kasus 1, ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkannya secara sendiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Marilah kita saksikan kegiatan kucing yang akan dibawakan oleh Apriliana sebagai coach, Mas Dewani Siregar sebagai kucing, dan saya sendiri Suharni Tarigan sebagai observer. Selamat menikmati. Assalamualaikum Mas Dewani. Waalaikumsalam Ibu. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Selama ini kita belajar daring, baru kali inilah kita dapat ketemu di sekolah. Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu, akhirnya kita bisa berjumpa walaupun sudah lama tidak bertemu. Kangen banget sama Ibu. Sama, Ibu juga kangen loh sama Mas Dewani yang pintar ini. Hehehe, makasih Bu. Ibu sebenarnya memanggil kamu karena ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Boleh kita ngobrol agak lamaan hari ini ya? Boleh Bu. Sesuatu apa itu Bu? Bikin penasaran aja. Ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Kita sambil ngobrol santai aja ya nak. Di mana enaknya kita ngobrolnya ya? Apa di ruang guru aja? Jangan Bu, malu sama guru yang lain. Jadi di mana? Di taman depan aja yuk. Boleh Bu, yuk. Nah, Mereka pun berjalan ke taman. Begini nak, Ibu dan guru-guru lainnya itu suka memperhatikan kamu loh. Kalau kamu tuh sebenarnya memang anak yang pintar, baik belajar secara daring maupun belajar secara luring, kamu tuh tetap konsisten pinternya. Terus prestasi kamu dalam banyak mata pelajaran itu selalu bagus. Kemudian saat mengerjakan tugas, kamu selalu memang selesai tepat waktu, bahkan lebih awal dari waktu, bahkan hasilnya juga bagus. Nah, memang sih manusia nggak ada yang sempurna. Jika memiliki kelebihan, pasti ada kekurangannya. Namun, jika kekurangan itu dapat diminimalisir, kenapa enggak ya kan? Nah, jadi ada nih beberapa guru yang menyampaikan kekurangan kamu seperti ini nih. Ketika ada tugas kelompok, katanya Mas Dewani itu sepertinya kurang peduli dengan teman kelompoknya. Misalnya, ketika kamu mengerti dengan maksud tugas kelompok yang diberikan, kamu sukanya mengerjakan sendiri aja, nggak minta atau mendengarkan pendapat dari teman-teman dalam kelompok. Nah, padahal sebenarnya teman-teman di kelompok kamu itu ada juga loh yang bisa dan mau menyampaikan pendapatnya. Tapi kamunya lebih suka kerja sendiri aja. Walaupun ya hasilnya pasti bagus, tetap bagus, tapi kamu kurang memperhatikan peran daripada teman-teman kamu dalam kelompok tersebut. Nah, benar nggak informasi yang seperti itu?
Benar sih Bu. Habisnya saya lebih enak belajar sendiri karena saya bisa lebih berkonsentrasi. Eh, Kadang-kadang kan Bu, tahun di kelompok itu hanya main-main aja. Udah ditungguin, nggak datang-datang, nggak muncul. Ujung-ujungnya minta minta nyontek Bu. Kan bikin kesel Bu. Akhirnya saya memilih bekerja sendiri Bu. Oh, begitu ya. Nah, kalau di rumah, Mas Dewa ini ada adiknya nggak? Ada Bu banyak. Banyak adiknya. Nah, kalau sama adik tuh suka bercanda nggak, ngobrol atau ngerjain pekerjaan rumah itu bersama-sama gitu? Eh, karena banyak adik Bu, sebagai kakak tertua, saya hanya mendisiplinkan adik-adik. Jadi kami nggak suka ngobrol Bu pada kegiatan masing-masing. Oh, jadi masing-masing gitu ya. Iya, Terus kalau orang tua gimana? Ada nggak keduanya di rumah? kalau orang tua adanya di rumah setelah malam Bu. Kalau pagi itu udah pergi ke ladang, gitu dengan ayah. Jadi kami nggak ada waktu untuk cerita Bu. Oh, begitu. Ya ya. Nah, kalau Mas Dewan itu sebenarnya senangnya belajarnya sambil gimana sih? Saya lebih sukanya belajar itu sambil dengerin musik Bu. Cuma dengerin musik enak gitu ya? Lebih Iya Bu. konsentrasi gitu ya? Mungkin lebih cepat selesai gitu jadinya ya. Iya Bu. Eh, Nah, terus kalau kamu lihat teman-teman ngobrol tuh, misalnya ngerumpi tentang pelajaran sih, kamu nggak kepingin ikutan nggak? Gimana ya Bu? Eh, Males. Banyakkan gosipin orang Bu. Enakan jalan sendiri, ngerjain tugas sendiri, ataupun mainin handphone Bu sendirian. Jadi enak sendiri loh Bu. Iya ya, gimana tuh rasanya semua kamu bisa serba sendiri. Nah, terus saat teman-teman lagi bercanda atau lagi diskusi belajar nih ya, eh, kan enaknya tuh saling tukar pikiran. Kamunya nggak merasa berat apa mikirin segalanya sendirian? Sebenarnya berat juga sih Bu. Tapi saya lebih fokus kalau sendiri Bu, kalau ngerjain tugas. Kemudian males ya Eh, kalau ikut-ikutan dengan teman. iya Bu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada pelajaran bermain peran, terus percakapan, drama dan lain sebagainya tuh. Terus kalau pas materi itu gimana kamu menyikapinya? Masa iya ada percakapan kamunya sendiri yang cakep dengan double peran? Terus kalau main drama lagi, gimana? Masa iya kamu semua yang meranin semuanya? Emangnya kamu Mak Betty? Sedangkan Mak Betty aja walaupun double peran tetap aja ada yang bantu supaya hasilnya itu lebih bagus. Kamunya jadi gimana? Mana ya Bu? Sebenarnya saya sih nggak bisa seperti Mak Betty. Eh, tapi kalau bermain peran kan Bu itu terpaksa. Mana mungkin saya merani semuanya sendiri Bu. Kalau ikutan memang kalau ikut pun dalam kerja kelompok kan itu sudah menjadi tuntutan Bu. Semua ada tugas masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya supaya satu kelompok itu mendapatkan nilai yang bagus. Jadi lelah kami nggak sia-sia Bu. Oh gitu. Tapi masa iya sih nanti dalam satu kelompok juga kamu yang pilih-pilih temannya, artinya ya kamu juga kan yang pegang kendali. Temannya mesti yang menurut-nurut aja sama kamu ya. Harusnya ya nggak boleh begitu, nak. Kamu kan anak yang pintar. Nah, kalaupun misalnya kamu jadi ketua kelompok, harusnya kamu belajar untuk menerima pendapat teman-teman kamu, terbuka dengan ide orang lain. Bisa jadi ada ide dari teman kamu yang membuat penampilan atau hasil kerja kelompok kalian itu menjadi lebih maksimal. Atau kamu bisa memberikan masukan kepada teman-teman kamu yang masih kurang paham. Nah, sehingga kalian bisa saling melengkapi dan menyajikan hasil yang mungkin lebih baik dari apa yang kamu bayangkan, nak. Nah, jadi kalau menurut kamu nih, bisa nggak kita mengerjakan semuanya dengan sendiri, seperti bermain drama tadi? Eh, ya enggak sih Bu. Memang sih baru kepikiran nih saya Bu. Teman-teman yang saya pilih emang belum tentu bisa memerankan karakter tokoh yang ada dalam drama tersebut. Bisa jadi mungkin ada teman lain
yang nggak dekat dengan saya, dia memiliki kelebihan untuk memerankan tokoh dalam drama tersebut. Dan taunya sih emang mesti lihat teman-teman sehari-hari dulu, walaupun susah kalau mau memulai pertemanan itu Bu. Iya, nggak ada yang susah, Nak. Sekarang kamunya dulu dari hati. Punya niat nggak mau bergabung dengan teman-teman tanpa pilih-pilih? Mau membaur, artinya em, mau bersama-sama berdiskusi dengan teman mana saja untuk menyelesaikan tugas. Nggak sendiri-sendiri lagi. Nah, kita ini kan sebenarnya makhluk sosial, bukan makhluk individualis. Seperti untuk makan di rumah tadi, ya kan? Kamu kan memerlukan perannya ibu untuk mempersiapkan makanan lauk pauk kalian sampai siang nanti. Nah, kemudian ketika berdua atau bersama dengan adik di rumah, apa kamu nggak perlu dengannya untuk membagi tugas mengerjakan pekerjaan rumah membantu ibu? Nah iya sih Bu, kita nggak bisa hidup sendiri. Memang sebenarnya saya suka niru loh Bu dengan orang-orang yang bisa kumpul bareng dengan teman-teman. Pas penampilan fotografi pentas seni sekolah itu juga, waktu itu keren, keren banget loh Bu. Terlihat keren karena memang hasil kolaborasi yang baik. Ya udah Bu, saya akan mencoba mau untuk gabung dengan teman-teman yang lain tanpa memilih-milih. Walaupun sulit buat saya loh Bu. Sementara ini saya akan mencoba dekat dengan teman-teman ya, dengan saya dulu. Kemudian nanti saya coba dengan ide-ide mereka. Mudah-mudahan teman-teman saya itu punya teman juga. Saya ikutlah untuk gabung dengan mereka. Dan saya akan mencoba menahan diri untuk nggak semuanya saya aja, meskipun saya malu. Alhamdulillah. Ngapain, Nak? Malu. Yang penting sekarang kamu punya niat dan keinginan mau bekerja sama dengan teman-teman. Punya teman dan nggak mengerjakan tugas-tugas kelompok dengan sendirian lagi. Ya nggak apa-apa kalau kamu tadi katakan kamu mungkin berteman dengan beberapa teman yang dekat dulu secara bertahap. Nanti lama-kelamaan teman kamu jadi lebih banyak, ya kan? Nah, bukan berarti kalau sudah bekerja sama dengan kelompok nanti kamu menjadi tersaingi dengan teman lainnya, justru malah akan memaksimalkan kemampuan kamu atas ide dari teman-teman kamu lainnya. Nah, terus sekarang nih, kamu kan tadi sudah punya rencana untuk melakukan perubahan. Komitmen apa selanjutnya agar rencana kamu tadi bisa benar-benar terlaksana, bisa belajar kelompok bersama, terbuka dengan orang lain meskipun secara bertahap seperti yang kamu katakan tadi. Kira-kira apa komitmen kamu? Komitmen saya Bu, tadi kan Bu saya sudah berjanji akan memulai bekerja sama dengan teman-teman. Nah, itu yang paling dekat dulu Bu, ada tugas proyek pembuatan makanan tradisional dengan kelompok. Saya janji Bu, nggak akan mengerjakan sendiri. Saya akan berdiskusi dengan teman-teman, makanan apa yang akan dibuat, kemudian bahan-bahannya, biaya patungan berapa per orang, kemudian kapan, di rumah siapa akan dibuat. Begitu Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu senang sekali mendengarnya, Nak. Kita memang perlu bekerja sama dengan orang lain, peduli, saling terbuka. Apalagi kalau kita memang pintar, rajin-rajinlah membagi ilmu. Yakin tidak akan berkurang. Kalau ilmu yang tidak diamalkan dan dibagikan, sama seperti pohon lebat yang tidak berbuah, ya kan, Nak? Sayang. Nah, maka dengan dibagikan akan menjadi amal jariah yang tak terputus-putus sampai akhirat nanti. Malah kamu akan terus didoakan orang supaya semakin pintar. Oh gitu ya Bu, saya jadi malu. Doakan saya ya Bu, biar terus bisa Iya, bekerja nak. sama dengan teman-teman. Iya, iya, Ibu akan selalu kita saling mendoakan agar kamu tuh juga selalu sehat dan semakin cerdas. Nah, dari sini nanti kamu akan merasakan bagaimana perbedaannya bekerja sendiri dengan eh, bekerja sendiri, perbedaan bekerja sendiri dengan bekerja secara kelompok. Kamu akan mempelajari beragam karakter manusia, menahan diri, berempati dengan orang lain dan mau saling berbagi. Gimana menurut kamu? Memang benar sih Bu, semoga saya bisa belajar memahami orang lain Bu. Dan semoga teman-teman saya juga eh, bisa berbagi sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, nggak numpuk-numpuk. Karena kata pepatah Bu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjit. Iya kan Iya, Bu? iya, betul. Nah,
Dan jangan lupa ngobrol sama adik juga di rumah ya. Kerjasama membantu ibu dan ayah dengan membereskan pekerjaan di rumah itu. Nah, membereskan kerjaan rumah itu kan berat kalau dikerjakan sendirian. Apalagi tadi dikatakan kalau tugas sekolah itu banyak, bahkan sampai malam-malam kamu mengerjakannya. Nah, kalau kalian bekerja sama dengan adik-adik di rumah, membagi pekerjaan, itu kan pasti menjadi lebih ringan. Apalagi nggak kepengen apa melihat ibu dan ayah setelah pulang bekerja lelah seharian itu melihat rumah itu dalam keadaan yang sudah bersih dan rapi. Tenang kan mereka? Oke Bu, nanti saya akan coba di rumah. Ya sudah, jadi begitu ya nak. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan Mas Dewani nanti benar-benar menjaga komitmen agar menjadi lebih baik ke depannya dan merubah pendapat guru yang mengatakan kalau kamu tuh katanya kurang mampu kerjasama dengan teman-teman. Kamu bisa buktikan bahwa pendapat mereka ternyata itu tidak benar. Oke Bu, insya Allah saya laksanakan. Alhamdulillah. Nah mungkin ini ada yang kamu ingin sampaikan lagi ke ibu nak? Enggak Bu, terima kasih sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan saya bisa berubah dan bisa bekerja sama dengan orang lain Bu. Boleh Bu menghubungi Ibu melalui atau telepon biar kita bisa bikin janji ngobdar. Iya, boleh. Kalau nanti kamu ingin diskusi lagi dengan Ibu, silahkan hubungi saja Ibu lewat WhatsApp atau teleponan. Ya, kita nanti akan ngopi darat ya kan, sekali-sekali. Sekalian makan bakso ya Bu. Iya, makan bakso. Oke. Iya, Ya. terima kasih ya Bu atas nasihat dan masukannya. Iya nak, sama-sama. Sudah ya, sampai ketemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua memang dalam tetap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Coach dan Kuci, Ibu Mas Dewani dan Ibu Apriliana yang sudah mempraktekkan praktek kucing kita dengan baik. Jadi saya sebagai observer, izinkan saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya terhadap kegiatan Ibu berdua. Jadi dengan penerapan model Tirta yang saya lihat, untuk yang pertama tujuan dari kegiatan kucing kita ini saya rasa sudah cukup jelas, yaitu untuk mengajak murid supaya mau bekerja sama dengan murid-murid yang lain. Nah, apa masalahnya? Dari identifikasi masalah juga saya kira di sini sudah cukup bagus. Dari kegiatan kucing ini, identifikasi masalah yang dilakukan oleh coach yaitu dengan melakukan pendataan dari guru-guru kuci, kemudian juga melakukan identifikasi masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kuci. Ini saya kira sangat bagus dengan tujuan agar kuci juga langsung terlibat dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dia alami saja. Nah, kemudian untuk rencana aksi ini, nah solusi-solusi yang diberikan oleh Fuchs kepada Kuci itu diberikan dalam bentuk motivasi dan juga dilakukan dengan mengajak Kuci untuk menemukan solusi yang baik dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, bentuk tanggung jawab yang bisa saya lihat dari kegiatan kucing ini juga sudah jelas, yaitu adanya komitmen dari kucing itu sendiri untuk mau bekerja sama dengan kawan-kawan ke depannya. Nah, atas nasihat-nasihat dari Fuchs, akhirnya kucing pun bersedia dan akan berusaha untuk bekerja sama dengan bantuan dari Fuchs sebagai guru. Itulah hasil observasi saya terhadap kasus 1. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Baik, terima kasih Ibu Suharni sebagai observer dari kasus 1. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Kasus kedua, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru.
Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid ini. Nah, murid ini merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara kita menanggapi hal ini? Baik, dalam kasus ini, sebagai coach adalah Ibu Mas Dewani Siregar, kemudian Kuci adalah Ibu Suharni Tarigan, dan observer atau pengamat adalah saya sendiri Arpiliana. Marilah kita saksikan selanjutnya bagaimana skenario kucingnya. Dipersilahkan dengan hormat. Ih, udah jam istirahat begini, gimana ya anak itu Suharni? Oh, itu dia rupanya di termenung sendirian di ruang perpustakaan. Hai Suharni. Ada Bu Regar. Ada apa, Bu? Selamat siang, Bu. Boleh Ibu duduk di sampingmu, nah? Oh, boleh, Bu. Silakan, Bu. Ibu mau nanya, boleh kan? Oh, boleh, Bu. Mau nanya apa kira-kira, Bu? Setelah besar nanti, apa yang menjadi cita-citamu? Oh, itu ya, Bu. Saya ingin menjadi guru, Bu. Oh, bagus. Sama dong kayak Ibu. Kelak, setelah kamu jadi guru, apa yang membuatmu paling bahagia? Eh, yang saya pikirkan, seandainya saya jadi guru, Bu, saya senang jika murid-murid saya memiliki prestasi yang bagus, belajarnya bagus, dan bisa berhasil dengan baik, Bu. Oke, selain prestasi yang baik, apalagi yang paling membuat Ibu bahagia? Hmm, Jika murid-murid saya bisa semangat belajarnya, Bu. Senang, gembira gitu, Bu. Oh, luar biasa ya. Itu pun sependapat dengan kamu. Guru itu bahagia jika anaknya berhasil dalam prestasi, bahagia semangat dalam belajar, dan memancarkan senyum di wajahnya. Tapi ibu merasa sedih Kenapa, Bu? karena sudah 2 minggu ini ibu kehilangan senyum dan wajah ceria di wajahnya loh. Boleh ibu tahu apa yang terjadi denganmu? Sebenarnya kan, Bu, saya kurang kurang bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu, Bu. Mmm, Teman-teman saya mengikuti privat dengan Ibu Cindy, cuma saya yang tidak ikut, Bu. Eee, saya merasa Ibu Cindy sering sering menyindir saya dan juga, saya merasa dia sering tidak memberi nilai yang adil kepada saya. Saya merasa saya dibeda-bedakan dengan anak-anak privat di sini, Bu. Oh, gitu ya. Hari ini bicara makanya ibu menghampirimu. Ibu ingin berdiskusi denganmu tentang masalah dari keikutsertaan sertamu terlibat dengan ibu sendiri serta perlakuan tidak adil oleh ibu sendiri terhadapmu. Makasih ya, Bu. Ya sayang. Terus ibu ibu ingin membantumu menghadapi masalahmu. Oke, Iya, Bu. ini ya anak ibu sendiri itu sudah lama berkawan dengan ibu. Ibu mengenalnya sebagai guru yang baik dan ramah. Tadi kamu bilang, tadi kamu bilang itu memperlakukan kamu tidak adil. Apa yang membuat kamu diperlakukan tidak adil? Mmm, Perbuatan Gini, apa Bu, yang dilakukan ibu sendiri sehingga kamu merasa tidak diperlakukan tidak adil? mmm, saya merasakan, Bu, saya itu sudah mengerjakan dengan sangat baik, tapi
nilai saya selalu lebih rendah dari teman-teman lain. Itu, Bu. Jadi kamu berkesimpulan karena nilai IPK rendah bahwa itu sendiri merupakan ketidakadilan terhadap kamu sudah juga jawaban. Apakah sama dengan jawaban yang kamu berikan? Ya enggak juga sih, Bu. Enggak ada saya lihat. Cuma itu kan perasaan saya saja, Bu. Kalau belum melihat kawan hidup masih teman-temannya, kita tidak boleh berprasangka buruk dengan diri sendiri. Nah, selain merasa tidak adil tadi, apalagi yang membuat kamu tidak enak belajar bahasa Inggris? Kadang-kadang, Bu, saya merasa sedih karena saya nggak bisa mengikuti les privat yang diberikan Ibu Cindy. Sehingga di kelas Ibu Cindy sering menyindir-menyindir saya karena saya tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan kawan-kawan saya yang privat tidak pernah disindir Ibu Cindy, gitu, Bu. Kenapa kamu merasa tersindir? Kamu kan memang tidak ikut les privat. Ya kan? Iya juga sih, Bu. Nah, mau bertanya, apakah dengan bersedih seperti sekarang ini masalahmu akan selesai? Ya, enggak lah, Bu. Nah, ini yang rasa malas itu akan sedih kalau tidak terus akan tidak sebuah karakter dan akan banyak dan kamu akan banyak dalam pelajaran dari itu apa yang bisa kamu lakukan agar bangga kepadamu walaupun kamu tidak mengikuti tempat. Saya akan belajar lebih rajin, Bu. Hanya belajar dengan lebih rajin, tidak lagi yang lain. Saya juga akan coba belajar dengan kakak saya karena dia pandai bahasa Inggris, Bu. Semoga ini akan lebih membantu saya walaupun nggak bisa saya ikut les privat dengan Ibu Cindy. Oh iya, saya kenal dengan kakakmu Arfian kan, memang jago di bahasa Inggris, jago juga di matematika. Terus selain belajar dengan kakaknya, apalagi yang bisa kamu kerjakan ya? Nanti saya coba jumpai Bu Cindy lah, Bu, berdiskusi tentang perasaan saya ini, Bu. Mana tahu Ibu itu nanti bisa membantu saya ikut les privat dengan keringanan biaya, Bu. Terus selain kakakmu tadi, terus Pak Ibu Cindy, apalagi yang bisa kamu lakukan agar nilaimu semakin meningkat? Itu aja lah saya rasa, Bu, dengan belajar yang lebih giat, mau bertanya kepada teman-teman yang lebih pintar, kepada kakak-kakak saya yang lebih pintar, dan juga saya akan mencoba ikut les bertanya kepada Bu Cindy, Bu, mana tahu dia bisa memberi saya keringanan biaya untuk ikut belajar bersama beliau. Hari ini kamu memang berpikir yang paling pintar. Nah, sekarang apa komitmen kamu agar rencana kamu itu berjalan dengan baik? Komitmen saya tidak boleh berpikiran buruk tentang Ibu Cindy, Bu. Saya harus belajar lebih rajin. Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa, Bu. Ada lagi komitmen yang lain yang mungkin bisa segera dilaksanakan? Apa ya, Bu, ya? Menjumpai di sini misalnya? Ya, Bu. Saya akan hari ini pada les terakhir kebetulan Ibu Cindy masuk di kelas saya, Bu.
saya akan bicara sama ibu itu, semoga ibu itu mau membantu saya, Bu. Oh iya, mudah-mudahan nanti setelah ini dan kamu berdiskusi dengan beliau tentang masalah yang kamu hadapi, ini bisa memberikan solusi yang terbaik di antara speaker orang lain. Jadi, terima kasih ya sayang sudah mau menjalankan diskusi kita. Terima kasih Bu Siregar, semoga ibu selalu mau membantu saya ya Bu. Ya sayang, sama-sama. Sekarang aku berdoa semoga bermanfaat dan rezeki. Ya Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Skenario kucing yang sangat luar biasa. Baik, saya di sini selaku observer mengamati dengan baik sekali apa yang sudah dilakukan oleh Coach dan Kuci, Bu Mas Dewani Siregar dan Ibu Suharni Tarigan. Untuk tahapan metode tirtanya, langkah pertama yaitu tujuan. Sudah jelas di sini ada, yaitu coach sudah menginformasikan kepada Kuci tadi bahwa tujuan daripada kucing ya pertemuannya hari itu adalah untuk mendiskusikan mengenai masalah yang dihadapi oleh Kuci, yaitu tidak mengikuti les privat dan merasa tidak diperlakukan secara adil oleh guru bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk identifikasi masalahnya sendiri juga sudah ada. Coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus kepada Kuci, kemudian memberikan umpan balik hingga akhirnya Kuci membuka diri dan mau berusaha keluar dari masalah yang dihadapinya. Ya, jadi sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus. Akhirnya Kuci sudah mau membuka diri menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian untuk rencana aksinya, Coach menanyakan kepada Kuci apa rencana aksinya untuk yang akan datang, seperti belajar dengan kakaknya, kemudian diskusi dengan teman yang lain, dan kemudian menemui guru privat ya, Miss Suci tadi, supaya memberikan keringanan biaya. Mungkin itu adalah salah satu masalahnya kenapa Kuci tidak mengikuti les privat tersebut. Semoga saja nanti guru privat tersebut mau memberikan biaya yang gratis untuk Kuci. Nah, kemudian untuk tanggung jawab, Coach juga sudah mengajak Kuci untuk berkomitmen, yaitu segera menemui guru privat tersebut untuk memperoleh solusi dari masalah yang dihadapi oleh Kuci. Jadi saya pikir untuk tahapan-tahapan tirta sudah lengkap pada kasus kucing yang dilaksanakan oleh Ibu Mas Dewani Siregar dan Ibu Suharni Tarigan. Terima kasih. Oke. Selamat sore Bu Suharni. Assalamualaikum untuk Bu Aprilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki kasus juga di mana ada seorang rekan kerja mengadu atau berdiskusi dengan rekan kerjanya bahwa dia ditegur kepala sekolah karena mendapat laporan dari pengawas bahwa si Kuci tersebut tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Bagaimanakah ya Bu? Ketika diingatkan pengawas tersebut, si Kuci menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimanakah Anda menyikapinya? Mari kita saksikan kegiatan kucing kali ini. Bu Suharni sebagai coach, Bu Aprilia sebagai kucing, dan saya sebagai observer. Exam. Wah, itu dia. Ibu Lia sudah masuk kantor. Dia tadi disupervisi sama pengawas. Saya sapa dulu deh. Selamat pagi Bu Lia. Bagaimana supervisinya dengan pengawas kita? Selamat Sukseskan Bu pagi Lia. Bu. Selamat pagi Bu. Buruk Bu. Wah, kok bisa buruk Bu Lia? Padahal saya sangat yakin loh, Ibu pasti tampil sangat baik di depan pengawas.
Karena kan selama ini Ibu Lia sangat bagus mengajar. Dan saya juga sering mendapat bimbingan dari Ibu Lia sambil mencoba meranakan arahan Ibu Hatilia. Itulah Bu masalahnya. Saya pun merasa sudah melakukan yang terbaik saat mengajar. Tapi pengawas menegur saya ketika saya tidak memakai buku teks saat mengajar. Terus gimana Bu Lia? Ya, akhirnya saya berdebat dengan pengawas. Karena walaupun saya tidak pakai buku teks saat pelajaran, tetapi saya tetap menggunakan buku-buku lain yang sesuai dengan kurikulum. Iya ya Bu Lia. Memang saya lihat pun Bu Lia bagus kok mengajarnya. Saya suka sekali dengan inovasi-inovasi yang Bu Lia sering tampilkan di kelas, motivasi-motivasi kepada kami. Tapi apa gimana Ibu Lia? Saya mau nanya nih. Apakah di RPP Ibu Lia ada Ibu buat sumber belajar dari buku teks pelajaran, Bu? Ada sih Bu, emang di RPP saya memang buat sumber belajar itu buku siswa, buku guru, dan sumber lain yang relevan. Oh, gitu ya, Bu ya. Apakah mungkin ya itu alasan pengawas kita sehingga Ibu harus menggunakan buku teks gitu, Bu? Mungkin juga ya Bu, mungkinlah begitu Bu. Apakah menurut Ibu ada keuntungan menggunakan teks buku pelajaran saat mengajar ya, Bu Lia ya? Ada sih Bu. Apa kira-kira keuntungannya ya, Bu? Sampai Eh, pengawas kita berat gitu ya menentangnya. Mungkin begini Bu, di buku teks pelajaran yang dimiliki oleh murid juga. Jadi kalau mereka sesuai dengan kita mengajar sesuai dengan buku teks mereka, saat kita menerangkan menggunakan buku tersebut, maka murid pun akan mampu membangun kemampuan literasinya dengan bantuan guru. Oh iya ya. Jadi menurut saya ini ya Bu Lia ya, nggak berani sih saya menasehati. Mungkin itu ya alasan pengawas Bu, sehingga Ibu disarankan menggunakan buku teks saat mengajar ya. Mungkin juga ya Bu. Setelah kita bercerita begini, jadi saya pun menyadari bahwa memang kesalahan saya Bu. Buku teks itu kan rupanya penting kita gunakan untuk mempermudah membangun pengetahuan murid. Karena buku kita dan buku murid kan jadi sama, gitu mungkin ya Bu. Iya ya Bu Lia, saya pun dengan cerita-cerita kita gini Bu, dengan kerasnya pengawas kita tadi sama Bu Lia begitu, eh, saya pun jadi semakin sadar ya Bu Lia ya, peran buku teks bagi guru dan bagi murid saat kita memberikan pelajaran ya Bu Lia. Ini mungkin sebuah pembelajaran juga bagi kita ya Bu Lia. Kadang-kadang eh, kadang-kadang ya Bu Lia ya, kita kadang harus disadarkan juga ya dalam situasi yang tidak mengenakkan ya. Padahal selama ini ya Bu Lia, saya sudah support banget ya sama Bu Lia. Senang gitu cara mengajar Bu Lia dengan sumber-sumber yang bagus, juga sering membimbing kami. Pokoknya ada yang kita lupakan ya Bu Lia ya. Iya Bu, begitulah mungkin manusia nggak ada yang sempurna. Saya juga ngerasa, saya pikir tadinya saya sudah berinovasi sekali. Nah ternyata pengawas bersikeras menyuruh saya untuk menggunakan buku teks. Mungkin tujuannya seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa kalau buku yang kita gunakan sama dengan buku murid, murid-murid jadi lebih mudah untuk memahami materi apa yang sedang kita sampaikan ke anak-anak, gitu Bu. Itu ya Bu Lia. Jadi intinya Bu Lia udah terima nih kemarahan pengawas nih. Ya gimana Bu, ya pasti yang dikatakan oleh pengawas itu memang benar adanya. Kita sendiri juga akan menyadari hal tersebut. Ya mungkin di lain waktu meskipun saya menggunakan sumber-sumber relevan lainnya, saya akan tetap menggunakan buku teks pelajaran supaya mendukung pembelajaran kepada anak-anak gitu Bu. Iya ya Bu Lia. Sebenarnya saya pun sering lalai juga sih Bu Lia. Saya sering juga ikut-ikut Bu Lia ini pakai buku-buku lain yang saya rasa lebih enak mengajarkannya tanpa ya kadang-kadang tanpa buku teks masuk loh Bu Lia. Ini mungkin pengalaman Bu Lia ini jadi pembelajaran berarti bagi saya loh Bu Lia. Iya Bu, ya jadi pembelajaran kita semua lah Bu.
Oh, itu artinya bahwa memang nggak sia-sia sih ke pemerintah membagikan buku-buku paket untuk anak-anak. Jadi itu sebagai sumber utama, kita harus tidak melupakan itu sebagai sumber utama, walaupun kita mencari sumber-sumber lain untuk mendukung buku paket tersebut. Terima kasih ya Bu, sudah mau mendengarkan unek-unek yang ada dalam hati saya. Jadi agak sedikit lega saya hari ini. Cuma Bu Lia, saya mau nanya lagi nih Bu Lia. Ya, Nih, apa tuh Bu? tadi kan Bu Lia sudah ada, gimana tadi? Udah pergi tadi pengawas ke kantor kepala sekolah, gimana itu Bu Lia? Ya, iya, mungkin pengawas melaporkan tentang apa yang terjadi di kelas tadi. Bisa jadi ya setelah ini ya kepala sekolah akan memanggil saya, kemudian kembali mengklarifikasi bahwa apa yang telah saya lakukan itu memang mungkin kurang tepat menurut pengawas. Ya seperti yang sudah saya komitmenkan hari ini, saya akan berjanji untuk pembelajaran berikutnya tetap akan menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber utama, walaupun saya nanti akan mencari sumber-sumber belajar lainnya supaya anak-anak lebih senang dan bersemangat belajar dengan saya gitu Bu. Salut loh untuk Bu Lia, salut lah. Pokoknya jadi panutan deh Bu Lia. Saya ini harus banyak belajar dari Bu Lia ini. Begitu cepat. Sama-sama kita Bu, justru saya merasa tersadarkan dengan apa yang setelah Ibu tanyakan tadi kepada saya. Jadi lebih semangat Bu, kita mari saling memotivasi, saling mendukung untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran Bu. Itulah yang saya suka dari Bu Lia. Nah, marahnya nggak lama-lama, ngambeknya sebentar-sebentar saja, baru cepat nih diselesaikan masalahnya. Ada rencana jumpa kepala sekolah nih Bu Lia? Eh, ya mungkin setelah ini akan saya tunggu dulu kalau Pak Kepala yang nggak panggil, saya yang akan ke panggung menemui Pak Kepala gitu. Tapi dengan tetap ya Bu ya, memang saya kira pun ya bagus ya, saya senang sekali cerita dengan Bu Lia. Dengan pengalaman Ibu Lia ini, mudah-mudahan kita bisa berbenah semua ya Bu ya. Ya, amin. Oke Bu Lia, semangat ya Bu Lia. Apapun yang Semangat. terjadi, Ibu Lia tetap is the best. Terima kasih, sama-sama. Kita semua adalah is the best. Oke. Terima kasih untuk kegiatan kucingnya. Setelah saya amati praktik kucing model bertanya di dalam langkah model bertanya kan ada langkah-langkahnya Bu. Yang pertama ada tujuan, itu merupakan penyampaian tujuan dari kegiatan coaching. Maaf sekali Ibu Harni, dalam tujuan ini saya belum melihat adanya tujuan coaching, hanya terlihat Kuci menceritakan masalah yang baru saja dialaminya kepada coach. Dia hanya curhat. Saya melihat di sini hanya curhat dong. Sedangkan untuk identifikasi, sementara pengertian identifikasi itulah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kucing. Kalau dibilang mengarah kepada potensi kucing, jadi saya belum melihat juga Bu identifikasinya, karena coach hanya bertanya tentang pemakaian buku teks, jadi belum mengarah kepada potensi yang dimiliki oleh kucing. Akhirnya itu menurunkan tentang bagaimana menyiapkan atau perlindungan buku teks dalam pembelajaran. Sedangkan untuk rencana aksinya itu, rencana aksi itu kan memberikan pertanyaan atau umpan balik mengenai rencana aksi kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini sudah kita lihat sih, karena terus memberikan pertanyaan tentang rencana yang akan diambil kuci. Contoh pertanyaan tadi, apakah ibu akan menggunakan tes dalam pembelajaran? Terus yang kedua dari pertanyaannya, apakah ibu akan menjumpai kepala sekolah? Jadi makanya saya tidak bisa melihat rencana aksinya yang dikatakan oleh coach. Sedangkan untuk tanggung jawab itu sendirilah memberikan pertanyaan mengenai komitmen yang akan dijalankan oleh Kuci dalam menghadapi masalahnya. Itu sudah ada, yaitu Kuci akan memakai buku teks dalam pembelajaran.
Tapi kalau untuk menjumpai kepala sekolah, berarti kata kuncinya tidak akan menjumpai kalau dia dipanggil kepala sekolah. Tapi kalau dipanggil akan baca pengamatan dari sembilan. Oke, ada sesi tanda jawab nih Bu, Supervisor. Ada.